Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia, pertemuan ke-6 untuk kelas sore, angkatan 18-2. Materinya saya lanjutkan sampai pada masih tentang kalimat ya. Jenis-jenis kalimat. Nah, jenis kalimat berdasarkan cirinya. Saya lanjutkan jenis kalimat berdasarkan cirinya, yaitu ada kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal berciri hanya memiliki satu klausa. Nah, jadi dalam kalimat majemuk itu terdapat lebih dari satu subjek tunggal. Contoh, Manohara menangis. Adik bungsu Tini pergi bersama kakakku. Ini sudah kelihatannya ya untuk jenis kalimat ya. Sampai pada kalimat perintah. Kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat perintah berciri mengungkapkan perintah, baik perintah lembut atau sopan, biasa, keras atau kasar. Ajakan, harapan, dan larangan disebut kalimat perintah atau imperatif. Pada bahasa lisan bahasa Indonesia, kalimat ini ditandai intonasi naik yang disertai tekanan yang lebih kuat di bagian akhir. Kuat tidaknya tekanan menunjukkan lembut atau kasarnya perintah. Dalam bahasa tulis, kalimat ini ditandai adanya tanda seru, kecuali pada kalimat perintah lembut atau sopan. Contoh, datanglah kemari. Contoh yang kedua, saya harap saudara bisa datang tepat waktu. Kalimat perintah dapat dibedakan menjadi kalimat perintah biasa, kalimat perintah halus, kalimat permohonan, kalimat ajakan, kalimat larangan, dan kalimat pembiaran. Kalimat perintah biasa. Kalimat perintah biasa berisi perintah untuk melakukan sesuatu secara langsung. Contoh, datanglah kemari, pergi. Nah, ini ya
Jadi ada intonasinya naik ataupun turun. Kalimat perintah halus berciri perintah disampaikan dalam bentuk permintaan atau persilaan. Contoh, cobalah kamu ke sana. Contoh yang kedua, silakan cicipi masakan kami ini. Kalimat permohonan. Kalimat permohonan berciri perintah disampaikan dalam bentuk permohonan. Contoh, saya mohon Bapak berkenan datang kemari. Ya Allah, hamba memohon ampun. Kalimat ajakan, yaitu kalimat perintah berciri perintah disajikan dalam bentuk ajakan. Nah, misalnya ini ditandai dengan kata ayo, mari, marilah, ayolah. Contoh, ayo datang kemari. Mari kita bantu dia. Kalimat larangan. Kalimat larangan berciri isinya berupa perintah untuk tidak melakukan sesuatu. Contoh, jangan datang kemari. Dilarang kencing di sini. Berikutnya adalah kalimat pembiaran. Kalimat perintah pembiaran berciri isinya berupa perintah untuk membiarkan dilakukannya sesuatu oleh pembicara. Contoh, izinkan saya datang ke sana. Perkenankan saya menjamu saudara. Dan yang ke-16, kalimat eksklamatif atau kalimat seruan. Kalimat eksklamatif berciri mengungkapkan seruan atau perasaan. Kalimat ini ditandai adanya kata penunjuk ungkapan rasa, misalnya alangkah, amboi, betapa, bukan main, dan luar biasa. Dalam bahasa tulis, kalimat jenis ini diakhiri dengan tanda seru. Alangkah cantiknya gadis itu. Bukan main cantiknya gadis itu. Luar biasa cantiknya. Yang ke-17 adalah kalimat lengkap atau kalimat mayor. Kalimat lengkap berciri memiliki unsur subjek dan predikat. Contoh, Prapti pergi. Harganya mahal. Ada pencuri. Kalimat tak lengkap atau kalimat minor. Kalimat tak lengkap berciri salah satu atau kedua unsur intinya dilesapkan. Jadi, kalimat tak lengkap hanya ditandai oleh adanya unsur subjek tanpa predikat, predikat tanpa subjek, atau tanpa kedua unsur tersebut. Contoh, jadi di dalam materi saya ini ada penjelasan, kemudian saya sertakan contohnya, ya. Di kamar. Nah, ini tanpa subjek dan predikat. Belajar. Hanya terdiri atas predikat. Kemudian ibu hanya terdiri dari subjek. Kalimat susun biasa. Kalimat susun biasa berciri unsur subjek mendahului predikat. Contoh, kami gembira. Yang mengendari motor itu kakakku. Yang ke-20 adalah kalimat inversi atau susun balik.
Kalimat inversi yang predikatnya mendahului subjek disebut kalimat inversi. Contoh, ada ular di rumahku. Tangkap dia. Bagus sekali lagunya. Yang ke-12 adalah kalimat nominal. Kalimat nominal berciri predikatnya berupa nomina atau frasa nominal. Contoh, kakaknya tentara. Contoh yang kedua, yang mengantarku ayah.
Saya lanjutkan, kalimat verbal. Kalimat verbal berciri predikatnya berjenis verba atau frasa verba. Contoh, kakek bermain sepak bola. Yang kedua, nenek menari yapong. Kalimat adjektifal. Kalimat adjektifal berciri predikatnya berupa adjektiva atau frasa adjektiva. Contoh, ayahku gemuk, acaranya menarik, ibuku cerdas sekali. Kalimat numeral. Kalimat numeral ini adalah kalimat yang berciri predikatnya numeralia atau frasa numeral. Contoh, kebutuhanku sangat banyak. Yang ke-25 adalah kalimat preposisional. Kalimat preposisional berciri predikatnya berupa frasa preposisional. Contoh, kakak ke Jepang, adik dari sana. Kalimat tak transitif. Kalimat tak transitif berciri tidak membutuhkan adanya objek maupun pelengkap. Contoh, adikku lahir, matanya sakit. Kalimat eka transitif. Kalimat eka transitif berciri membutuhkan adanya objek. Contoh, aku menangkap lalat. Nah, lalat ini jika diuraikan menjadi fungsi sintaksis di dalam kalimat sebagai objek. Dinda dipanggil gurunya. Yang ke-28 adalah kalimat ditransitif. Kalimat ditransitif berciri membutuhkan adanya objek dan pelengkap. Contoh, paman membelikan adik sepatu baru. Sepatu baru ini sebagai pelengkap. Objeknya mana? Objeknya adalah adik. Yang kedua, dia menganggapku kawan akrabnya. Yang ketiga, ayah mengirimi kakak uang. Yang ke-29 adalah kalimat aktif. Kalimat aktif berciri subjeknya memiliki niat untuk melakukan suatu pekerjaan sebagaimana yang disebut dalam predikat. Contoh, pemuda itu melamar pacarnya. Orang itu bunuh diri. Yang ketiga, gadis itu sedang berganti baju. Kalimat pasif. Kalimat pasif itu apa? Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya tidak memiliki niat untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang disebut dalam predikat. Contoh, gadis itu dilamar pacarnya. Yang kedua, orang itu meninggal. Contoh yang ketiga, aku terkejut. Jika dicermati, kalimat yang digolongkan sebagai kalimat aktif atau pasif adalah kalimat yang predikatnya berupa verba atau frasa verba. Subjek pada kalimat seperti orang tuanya kaya, pemandangannya indah, bajumu sangat bagus, atau anaknya sedikit tidak dapat digolongkan ke dalam kalimat aktif maupun pasif. Penyebabnya, predikat pada kalimat-kalimat tersebut tidak berupa pekerjaan sehingga tidak dapat dikaitkan dengan ada atau tidaknya niat pada diri subjek. Kalimat inti. Kalimat inti memiliki ciri: 1. Hanya memiliki unsur subjek dan predikat. Yang kedua, strukturnya normal, yaitu subjek mendahului predikat, yaitu sesuai dengan urutannya, subjek, predikat, objek. Kemudian yang ketiga, terdiri atas dua kata. Nah, intonasinya netral sehingga berupa kalimat berita. Contoh kalimat inti. Nita menangis. Ia terjatuh. Kakinya berdarah.
Kalimat transformasi. Kalimat ini memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki unsur subjek saja atau predikat saja atau subjek predikat dan unsur tambahan lain. Yang kedua, berstruktur inversi. Yang ketiga, intonasinya tidak netral sehingga berupa kalimat tanya, perintah, atau eksklamatif. Dan yang keempat, ciri yang keempat di dalam kalimat transformasi ini adalah jumlah kata pembentuknya lebih dari 2. Contoh, menangis. Nita sedang menangis. Yang ketiga, Nita menangis karena kakinya berdarah. Contoh yang keempat, Nita menangis. Yang kelima, menangislah ia. Jadi kalimat-kalimat di dalam bahasa Indonesia ini jika diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis kalimat itu beraneka ragam ya. Banyak sebetulnya kosakata di dalam bahasa Indonesia itu bisa dirangkaikan menjadi sebuah kalimat yang menarik ya. Bisa diklasifikasikan ke dalam jenis kalimat berdasarkan cirinya ya, tadi ada kalimat transformasi, kalimat inti. Nah, materi berikutnya adalah tentang kesalahan dalam kalimat. Saya lanjutkan tentang kesalahan di dalam kalimat. Seringkali di dalam menyusun kalimat terdapat kesalahan. Nah, tentu saja hal ini membuat pembaca tidak mengerti akan apa yang diungkapkan oleh penulis. Contoh ya, saya sudah beritahukan bahwa kedua, Zelva gemar menanami bunga. Ketenangan merupakan kebutuhan daripada manusia. Yang keempat, contoh yang keempat, adikku sedang mencarikan pekerjaan. Nah, tentu saja jika kesalahan-kesalahan dalam kalimat itu kita lakukan, hal ini akan membuat pembaca tidak bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Alternatif pembetulan. Saya sudah memberitahukan bahwa kemudian Zelva gemar menanam bunga. Yang ketiga, ketenangan merupakan kebutuhan manusia. Yang keempat, adikku sedang mencari pekerjaan. Nah,
Sebelum masuk pada materi rujukan, saya tambahkan tentang kalimat, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif. Pengertian daripada kalimat. Kalimat itu apa? Gabungan dua kata atau lebih, ya. Baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti dan diakhiri dengan intonasi akhir. Pengertian kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif. Jadi kalimat efektif yang pertama adalah memakai diksi yang tepat. Yang kedua, mempunyai unsur pokok atau penting minimal subjek predikat. Dan yang ketiga, taat kepada tata aturan ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang berlaku. Yang keempat adalah memakai variasi struktur kalimat. Yang kelima, melakukan penekanan ide pokok. Yang keenam, diwarnai kehematan. Yang ketujuh, memperhatikan paralelisme. Saya lanjutkan. Jadi kalimat efektif harus memiliki syarat. Yang pertama adalah kesatuan, kehematan, keparalelan, kelogisan, kepaduan atau koherensi, dan kemudian ketepatan. Contoh kalimat kesatuan berdasarkan cirinya. Yang pertama adalah adanya subjek dan predikat yang jelas. Contoh, di rumah adat para tetua mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi. Misalnya, yang benar, para tetua adat mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi di rumah adat. Ini susunannya adalah subjek dan predikat. Yang kedua adalah tidak terdapat subjek ganda. Contoh pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Ini salah. Kebetulannya dalam membangun jalan itu kami dibantu oleh warga desa.
tidak menggunakan kata penghubung intrakalimat dalam kalimat tunggal. Contoh, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Misalnya, yang kedua, kami datang agak terlambat. Ini pembetulannya. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Ini benar ya. Jadi, memperhatikan kata penghubung di dalam kalimat tersebut, intrakalimat, antar kalimat. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Nah, ini salah. Yang betul adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Contoh kalimat yang mengandung unsur kehematan. Yang pertama, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Salah. Pembetulannya, karena tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Benar. Yang kedua, dia hanya membawa badannya saja. Salah. Pembetulannya, dia hanya membawa badannya. Baru benar. Dan yang ketiga, para tamu-tamu. Salah. Pembetulannya, para tamu atau tamu-tamu. Berikutnya adalah unsur keparalelan. Contoh, sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan penerapan sebuah aplikasi pada para praktikan. Nah, ini salah. Yang benar, sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan sebuah aplikasi pada para praktikan. Ini baru benar. Nah, dari unsur kelogisan, waktu dan tempat kami persilahkan. Salah. Yang benar, Bapak dosen kami persilahkan. Yang terhormat, Bapak Rektor silakan atau kami persilahkan. Contoh kalimat koherensi. Ia memakan adik tadi pagi. Salah. Adik memakan ikan tadi pagi. Contoh kalimat koherensi. Contoh lainnya, mereka membahas daripada kehendak rakyat. Salah. Mereka membahas kehendak rakyat. Contoh kalimat ketepatan. Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan berjahitan. Ini salah. Yang benar, Sidik lupa bagaimana cara melukis, mengecat, dan menjahit. Nah, ini contoh kalimat efektif di dalam paragraf ya. Ini adalah contoh, salah satu contoh kalimat efektif di dalam paragraf. Saya ini adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Kebetulan saya kontrak rumah di daerah Stasiun Tugu. Jadi untuk pergi kuliah saya harus menggunakan transportasi umum yaitu Trans Jogja. Selain saya, banyak para mahasiswa Gadjah Mada yang tinggal di daerah Stasiun Tugu yang menggunakan fasilitas Trans Jogja sebagai sarana transportasi. Paragraf ini mengandung kalimat yang tidak efektif, maka kita harus mengefektifkan kalimat itu supaya menjadi lebih apa tepatnya ya, lebih terlihat bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Saya adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Saya kontrak rumah di daerah Stasiun Tugu. Untuk pergi kuliah, saya menggunakan transportasi umum yaitu Trans Jogja. Selain saya, banyak mahasiswa Gadjah Mada yang tinggal di Stasiun Tugu menggunakan fasilitas Trans Jogja sebagai sarana transportasi. Jadi dalam pemilihan kata atau diksi itu harus tepat. Kemudian memperhatikan juga syarat-syarat kalimat efektif, diantaranya adalah kelogisan, kehematan, paralelisme itu ada tidak? Jika ada ya harus bisa mengubah. Begitu ya untuk perkuliahan sore ini. Nah, kita
Kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan ke-7 sebelum UTS. Nah, saya kira dari penjelasan saya sudah saya sertai dengan contoh, mahasiswa bisa membuat contoh lain yang lebih bervariatif lagi. Saya akhiri, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.